Sekali lagi kami sampaikan kepada seluruh bapak dan ibu hadirin sidang yang sudah mendekati lokasi takziah, kiranya sama kita menyampaikannya ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua. Mudah-mudahan pada malam yang berbahagia ini kita dapat hadir di rumah duka dalam rangka untuk mengikuti takziah sesuai dengan apa kesepakatan kita. Kami Kori, yaitu saudara Jasmine. Selanjutnya takziah nanti akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Tengku Khairul Anwar dari Sibolga. Tuan rumah nantinya akan disampaikan oleh Bapak Bakhtiar Ahmad Sibarani. Yang terakhir adalah penutup, nanti ditutup dengan pembacaan doa yang akan disampaikan oleh nantinya Al-Mukarram Ustadz kita Khairul Anwar. Barangkali ini susunan acara kita pada malam yang berbahagia ini. Kembali kita pada yang pertama adalah pembacaan lantunan ayat suci Al-Quran demi selalu mengharapkan dan meminta doa dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari sama kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran ini akan dibacakan oleh adinda kami, yaitu Kori saudara Jasmine. Kepada beliau ruangan dan tempat telah disediakan dan disilakan. Waalaikumsalam. استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا
Sadaqallahul azim. Wabarakatuh. Tidak Jasmine, mudah-mudahan acara kita ini dapat berlangsung baik dan semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya yaitu acara ceramah seputar takziah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Khairul Anwar, dan kepada Bapak Ustadz dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Wa thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadits, aktsara dzikra hadhil ladzat ya'mil maut. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Hadirin dan hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua kami, seluruh jamaah majelis takziah yang tetap kalbunya berharap dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal. Yang pertama, ujub takjub kepada dirinya. Lama-kelamaan muncul penyakit kedua, yakni riya, suka pamer. Penyakit yang paling puncak akan datang takabur, kesombongan di hatinya. Maka malam ini kita bertemu di suasana takziah dalam menyambung tali silaturahim, ukhuwah Islamiyah. Bahkan ada saudara-saudara kita dari non-muslim yang hadir. Kita kembangkan menjadi hablum minan nas. Bersyukur alhamdulillahi rabbil alamin atas kehadiran kita, tentu dengan niat yang tulus. Ada orang datang bertakziah pengen setor wajah, kalau istilah di Medan. Gak ada pahalanya Bapak Ibu sekalian. Tapi niatlah karena Allah. Man azam musaban falahu mithlu ajra. Barang siapa yang bertakziah menghibur saudaranya yang sedang tertimpa musibah, maka sama pahalanya. Dengan adilnya Allah, sama pahala yang datang dan yang didatangi atau dikunjungi. Saya Ustadz Khairul Anwar, sahabat dari Bapak Bakhtiar Ahmad Sibarani dan seluruh rekan-rekan yang berhadir dari Sibolga dan Tapanuli Tengah, menyampaikan tausiah di malam ketiga di rumah yang bertuah ini. Salawat dan salam semoga tersampaikan penuh ta'zim kepada manusia yang kamil mukammil, manusia yang paling sempurna di antara yang sempurna. Dialah makhluk, seorang manusia insan yang khalis mukhlisin, manusia paling ikhlas di antara orang-orang yang pernah mengaku ikhlas.
Beliaulah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita di negeri kita masing-masing. Ini beserta seluruh keluarga, ada Ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah, ada Bang Darwin Sitompul, dan seluruh rombongan dari Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah. Hadirin dan hadirat, alim ulama cerdik pandai. Apa yang pertama kita bawa ke atas dunia ini? Jawab saya, waktu. Umur. Bongkar-bongkar Al-Quran, ketemu ayat Allah bersumpah demi waktu. Satu surah Al-Asr, wal asr, demi masa. Maka nanti di hari kiamat yang ditanya Allah terlebih dahulu bukan harta, bukan pangkat. Kata Nabi dalam sebuah hadis, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah, tidak bergeser kaki seorang hamba di hari kiamat. Macet Bapak Ibu, kalau kendaraan macet di jalan ada waktu bergeser, tapi macet di akhirat hatta yus'ala an arba'in, harus melewati 4 pertanyaan. Yang pertama ditanya bukan harta, pangkat dan jabatan, tetapi yang ditanya adalah an umrihi fima abnahu, umur yang telah kuberikan kepadamu, kemana kau habiskan? 10 tahun, kata Nabi, walam yaghlib ghairahu syarrahu, indak berubah juga dari parangi buruk ke parangi yang baik. Indak juga mau tobatan nasuha, indak mau juga berubah dari kejahatan kepada kebaikan. Ada risiko itu banyak. Jangan tunjuk kiri kanan, tunjuk saja ke diri. Kata Nabi, falyatahajjar ilan nar, lemparkan saja ke neraka. Main kasar kan? Lalu antekkan inyo ke neraka. Nah, lantingkan saja ke neraka. Mengapa? Karena sampai 10 tahun tidak mau sholat, nanti 50 tahun kaku tulang-tulangnya. Yakin? Oke. Iya yo. Yo. Siapa yang sampai 10 tahun indak coba rubah parangai buruknya, maka payah dinasihati. Dingekkan tengku tu, tuangku tu. Ada gitu materi vokasi nak. Ambo indak mencali, tapi tak cali. Mencali disengaja, tak cali indak sengaja, tak cali pada so. Indak pada so, rezeki. Tak cali. Yang mau mak yang beres. Yang pertama, dicalinya manalah capi sampai kate terima kasih Ustaz. Allah Ustaz cali. Itu ya. Kalau ada menyuruh kita, Pak sholatlah Pak, gaek kami sumbayanglah, gaek boh. Tapi kau tidak yang gaek. Oh aku, oh atau supaya ngadu. Ada seperti itu. Siapa itu? Orang sombong. Jadi sombong itu tadi kami bincang-bincang di warung kopi. Sombong itu 2 sisi mata uang. Hati wa abdun nas. Sombong itu 2 sisi mata uang. Satu menolak nasihat. Itu sombong. Yang kedua suka merendahkan manusia. Aku banang
Al hebat bana. Anak siapa? Ambulan tak nagari ko mo, anak kampung ko mo. Tak bisa. Ketika dia menolak kebenaran, maka merendahkan manusia ujungnya. Itu berbanding lurus. Ya, 40 tahun. Mana buktinya 40 tahun? Di bawah 40 masih emosi-emosi juga. Maklum saja. Gano iswa umunya 40 tahun matang. Pak Baktiar jangan tersindir. Karena di bawah 40 lagi. 2 tahun lagi pas. Oh, kurang bukti Ustaz. Jadi membuktikan sadonyo para nabi, jumlah nabi itu 124.000 orang. Nabi itu tugas coba dakwah di kalangan keluarganya saja. Yang wajib diimani adalah 25. Ulul azmi 5. Nabi Nuh alaihi salam, Ibrahim alaihi salam, Musa alaihi salam, Isa alaihi salam, Nabi Muhammad Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, pemimpin para nabi dan para rasul. Sadonyo dilantik Allah di umur 40 tahun.